Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari tentang perubahan organisasi dan manajemen stres dalam mata kuliah perilaku organisasi. Itu setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai serta bagian-bagian yang memungkinkan tujuan itu dapat dicapai. Nah, dewasa ini makin banyak organisasi yang menghadap suatu lingkungan yang dinamis dan berubah selanjutnya, menuntut agar organisasi itu menyesuaikan diri. Jadi, upaya untuk berubah itu ada kekuatan-kekuatan pendorong untuk perubahan. Yang di situ ada keadaan angkatan kerja yang contohnya seperti keragaman kultur yang lebih besar, populasi yang lebih tua, dan banyak karyawan baru dengan keterampilan yang belum memadai. Yang kedua itu ada teknologi, yaitu komputer yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dibawa kemanapun, pengunduhan musik secara online, dan penerjemah kode genetika manusia. Terus yang ketiga itu ada guncangan ekonomi, yaitu kebangkitan dan kejatuhan saham.com, contohnya pasar saham 2000 sampai 2022, dan tingkat suku bunga yang sangat rendah. Yang keempat itu ada persaingan, yaitu adanya pesaing modal, merger dan konsolidasi, dan pertumbuhan e-commerce. Terus tren sosial itu ada ruang bincang-bincang di internet seperti WhatsApp, Facebook kayak gitu. Terus meningkatnya kaum baby boomers, terus meningkatnya diskon dan retail big box. Dan terakhir ada perpolitikan dunia, yaitu adanya perang Irak dan AS, pembukaan pasar di Cina, dan perang melawan terorisme pasca serangan 11 September kemarin. Nah, di sini ada beberapa sumber penolakan atas perubahan yang terbagi menjadi penolakan dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi. Nah, di sini ada resistensi individual. Nah, karena persoalan pribadi, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. Di sini ada kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang sepanjang hidup kita. Jadi kita lakukan itu karena kita merasa nyaman dengan kebiasaan kita. Misalnya di sini contohnya yaitu kita biasa bangun pukul 5 pagi, masuk kantor jam 7 pagi, dan bekerja pulang kantor pukul 4 sore. Nah, istirahat, dengerin lagu, begitu terus yang kita lakukan setiap hari. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan yang tadi kita jalani atau kebiasaan kita jalani, maka akan menimbulkan suatu penolakan yang besar. Jadi kita akan merasa ada perubahan dari kebiasaan kita. Nah, yang kedua ada rasa aman. Jadi jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi untuk menolak perubahan pun besar. Nah, mengubah cara kerja padat karya ke padat modal itu memunculkan rasa tidak aman bagi para pegawai. Terus faktor ekonomi. Nah, faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Nah, pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena akan kehilangan upah lemburnya. Nah, yang keempat itu ada takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Rasa takut. Jadi sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keraguan-raguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Yang kelima itu ada persepsi. Jadi persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Jadi cara pandang ini mempengaruhi sikap. Jadi pada awalnya program keluarga berencana banyak ditolak oleh masyarakat karena banyak yang memandang program ini bertentangan dengan ajaran agama sehingga menimbulkan sikap negatif. Yang kedua itu ada resistensi organisasional. Jadi organisasi itu pada hakikatnya memang konservatif. Jadi secara aktif mereka itu menolak yang namanya perubahan. Nah, contohnya di sini misalnya saja organisasi pendidikan yang mengenalkan doktrin keterbukaan dalam menghadapi adanya tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling sulit untuk mengalami perubahan. Jadi terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan, yaitu ada inseria struktural, yaitu artinya penolakan yang terstruktur.
Nah, organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya itu menghasilkan namanya stabilitas. Nah, jika perubahan dilakukan pada salah satunya, maka kemungkinan stabilitasnya pun akan terganggu. Nah, fokus perubahan berdampak luas. Nah, perubahan dalam organisasi itu tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Nah, jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun berpengaruh olehnya. Nah, jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada insiria kelompok kerja. Nah, meskipun individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat kerja, walaupun sebagai pribadi kita setuju atas sesuatu yang namanya perubahan. Namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja dan juga maka dukungan individu akan melemah atau tidak pasti akan menerima perubahan tersebut. Ancaman terhadap keahlian. Jadi perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Contohnya di sini seperti penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan telah mapan, yaitu mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif sering sekali bisa dipandang sebagai ancaman dari kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. Terus yang terakhir itu ancaman terhadap alokasi sumber daya. Nah, kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya itu jumlahnya relatif besar, sehingga sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Apakah perubahan itu akan mengurangi anggaran atau pegawai kelompok kerjanya? Nah, di sini ada mengatasi penolakan atas perubahan. Nah, di sini menurut Stephen Robbins dalam bukunya Organisasi Behaviors itu mengusulkan 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Itu ada pendidikan dan komunikasi, yaitu berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan pada semua pihak. Jadi komunikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, yang kedua itu ada partisipasi. Nah, diajak kita semua pihak untuk mengambil keputusan. Nah, pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Nah, dan membiarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Nah, di sini yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukanlah konsultasi atau bahkan terapi. Berikan pelatihan-pelatihan. Nah, memang memakan waktu namun akan mengurangi tingkat penolakan. Negosiasi. Nah, cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya serikat kerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima itu ada manipulasi dan kooptasi. Jadi manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Nah, kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ada paksaan, yaitu penerapan ancaman atau kekuatan langsung terhadap para penolak. Contohnya ancaman penutup pabrik jika karyawan tidak menyetujui pemotongan upah, ancaman akan diputasi, tidak mendapat promosi, evaluasi kinerja yang negatif, dan surat rekomendasi yang tidak baik. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan untuk pengelolaan perubahan organisasi. Jadi ada beberapa pendekatan populer untuk mengelola perubahan, yaitu ada model 3 tahap twin, model Kotar 8 tahap perencanaan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang model 3 langkah twin. Jadi Kurt Lewin itu berpendapat bahwa perubahan yang sukses dalam organisasi itu hendaknya memiliki 3 langkah. Yang satu yaitu unfreezing atau melelehkan, yaitu upaya perubahan untuk mengatasi tekanan-tekanan
baik dari keengganan individu maupun konformitas kelompok. Ya, pembekukan atau refreshing yaitu menstabilkan intervensi perubahan dengan memperimbangkan kekuatan pendorong, kekuatan penahan. Nah, kekuatan pendorong itu kekuatan yang mengarahkan perilaku menjauhi status quo, sedangkan kekuatan penahan, kekuatan yang merintangi gerakan dari keseimbangan yang telah ada. Nah, adalah alternatif ketiga adalah penggabungan kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya itu rencana 8 tahap dari Kotler untuk menetapkan perubahan. Jadi John Kotler juga mengembangkan model 3 langkah Lewin agar lebih detail. Di sini ada unfreezing, satu yaitu membangun sense of urgency dengan membuat alasan yang memaksa mengapa perubahan dibutuhkan. Kedua yaitu membentuk koalisi dengan wewenang yang mencukupi untuk memimpin perubahan. Yang ketiga itu membuat visi baru agar dapat mengarah pada perubahan dan strategi untuk mencapai visi baru tersebut. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi pada seluruh bagian dalam organisasi. Yang kelima itu namanya movement. Di sini yaitu memberi wewenang pada yang lain untuk bertindak sesuai visi dengan menghilangkan hambatan untuk berubah dan mendorong pengambilan risiko dan pemecahan masalah dengan kreatif. Yang keenam itu yang merencanakan, membuat dan memberi penghargaan bagi mereka yang bergerak ke arah visi baru. Yang ketujuh yaitu mengkonsolidasikan perbaikan, menilai kembali perubahan dan membuat penyesuaian dibutuhkan dalam program yang baru. Yang terakhir ada freezing, yaitu di sini itu mempertegas perubahan dengan menunjukkan hubungan antar pelaku baru dengan keberhasilan organisasi. Nah, selanjutnya itu pengembangan organisasi, yaitu satu ada penghargaan akan orang, yaitu individu dipersepsikan sebagai bertanggung jawab, teliti dan punya perhatian. Hendaknya mereka diperlakukan secara layak dan hormat. Yang kedua ada kepercayaan dan dukungan. Organisasi yang efektif dan sehat itu dicirikan oleh kepercayaan, otentisitas, keterbukaan, dan iklim yang mendukung. Ketiga ada kesetaraan kekuasaan. Organisasi yang efektif itu mengurangi tekanan pada wewenang dan kendali hierarkis. Yang keempat itu ada konfrontasi, masalah-masalah juga disembunyikan, masalah harus dihadapi secara terbuka. Yang kelima ada partisipasi. Semakin terlibat orang yang terkena perubahan itu keputusan perubahan tersebut, semakin setia mereka pada pelaksanaan keputusan tersebut. Selanjutnya itu ada berikut 6 intervensi yang dapat digunakan agen perubahan, yaitu 1. Pelatihan sensitivitas, yaitu pelatihan ini dilakukan melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Jadi peserta diajak dalam lingkungan yang bebas dan terbuka, di mana mereka dapat berdiskusi secara interaktif dengan dipandu oleh ahli perilaku profesional. Nah, kelompok ini itu berorientasi proses di mana individu mempelajari sesuatu melalui pengamatan dan partisipasi bukan karena diajarkan. Survei umpan balik, yakni penggunaan kuesioner untuk mengidentifikasi ketidakcocokan persepsi di antara anggota kelompok yang diikuti dengan diskusi dan perbaikan untuk mengatasi ketidakcocokan tersebut. Nah, konsultasi proses, yakni menyewa konsultan dari luar untuk mengidentifikasi proses dalam organisasi yang membutuhkan perbaikan. Dan ini ada pembentukan tim, yaitu membentuk interaksi di antara anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Terakhir itu pengembangan kelompok, itu merupakan upaya untuk mengubah sikap, stereotip, dan persepsi yang dimiliki masing-masing kelompok. Salah satu pendekatan yang digunakan yakni menekankan pada pemecahan masalah. Nah, dalam metode ini tiap kelompok bertemu secara independen untuk menyusun daftar persepsi atas dirinya. Kelompok lain kemudian daftar yang disusun tiap kelompok dibandingkan dan dicari persamaan dan perbedaannya. Nah, perbedaannya kemudian dijelaskan dan dicari penyebab timbulnya perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi yang dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Jadi penelitian yang meneliti pengaruh variabel struktural pada inovasi itu menunjukkan 5 hal. Itu pertama, jenis struktur organik itu mempengaruhi inovasi secara positif. Ini dikarenakan struktur tersebut rendah dalam formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja. Hal ini memfasilitasi fleksibilitas dan penyebaran ide-ide yang penting untuk inovasi.
Kedua, ketersediaan sumber daya yang berlimpah itu menyediakan fondasi penting untuk inovasi. Nah, dengan kelimpahan sumber daya, manajer mampu untuk membeli inovasi, mampu membayar biaya untuk melembagakan inovasi, dan mampu untuk menyerap kegagalan atau kerugian. Ketiga, komunikasi yang sering antara unit-unit organisasi itu membantu memecahkan hambatan untuk inovasi. Yang keempat, organisasi yang inovatif itu mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif, meskipun ada tuntutan dan lingkungan yang mengalami perubahan arung jeram. Meskipun tekanan waktu dapat memacu orang untuk bekerja lebih keras dan dapat membuat mereka merasa lebih kreatif, namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya hal ini menyebabkan mereka menjadi kurang kreatif. Yang akhirnya penelitian itu menunjukkan bahwa kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Jadi dukungan yang menguntungkan ini meliputi hal-hal seperti dorongan, komunikasi, terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan saran atau feedback yang berguna. Nah, sekarang kita memasuki dan membahas tentang manajemen stres. Jadi, apa itu manajemen stres? Yaitu manajemen stres satu kondisi dinamis ketika individu berhadapan dengan peluang, permintaan, atau sumber daya yang diinginkan oleh individu tersebut dengan hasil yang tidak pasti namun penting. Nah, di sini ada stres itu biasa muncul dari sejumlah gejala seperti gejala fisiologis, yaitu stres itu dapat menciptakan perubahan metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala dan serangan jantung. Nah, gejala psikologis itu bila orang ditempatkan dalam pekerjaan yang mempunyai tuntutan ganda dan konflik, atau di tempat yang tidak ada kejelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemikul pekerjaan, stres dan ketidakpuasan akan meningkat. Yang ketiga itu ada gejala perilaku. Untuk gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, dan tingkat keluar masuknya karyawan, juga perubahan kebiasaan makan, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Sini ada pendekatan individu. Jadi pendekatan individu yaitu karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Jadi setiap individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Di sini ada beberapa prinsip pengelolaan waktu yang lebih dikenal, yaitu membuat daftar harian kegiatan yang mau diselesaikan, memprioritaskan kegiatan menurut kepentingan dan urgensinya, menjadwalkan kegiatan menurut tingkat prioritas, dan mengetahui siklus harian Anda dan menangani bagian yang paling menuntut dari pekerjaan selama di puncak siklus yang di situ dan paling waspada dan produktif. Nah, latihan fisik non-kompetitif seperti aerobik, berjalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Nah, individu dapat melatih diri mengurangi ketegangan lewat teknik pengenduran seperti meditasi, hipnotis, dan biofeedback. Nah, mempunyai teman, keluarga, rekan kerja untuk diajak bicara, memberikan saluran keluar bila tingkat stres menjadi berlebih. Kedua, ada pendekatan organisasi, yaitu keputusan seleksi dan penempatan manajemen seharusnya tidak hanya mempekerjakan individu yang mengalami lokus internal, namun individu semacam itu dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik pada pekerjaan berstres tinggi dan menjalankan pekerjaan tersebut lebih efektif. Nah, penempatan sasaran individu-individu berkinerja lebih baik mereka mempunyai sasaran yang spesifik dan menantang serta menerima umpan balik atas kemajuan mereka yang tepat ke arah sasaran ini. Sampai di sini materi kita minggu ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.